Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Miranovita Subroto dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan mereview materi tentang karakter building dan sains dalam perspektif Islam, serta saya juga akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai bullying dan integrasinya dalam Islam. Pertama, saya akan mereview tentang karakter building. Yang pertama adalah sifat karakter dan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter akan menentukan seseorang dalam sifat dan karakternya. Lalu ada karakter dan budaya, yaitu budaya adalah dasar dari pembentukan karakter. Kemudian ada 4 modal strategis dalam pembentukan karakter, yaitu ada sumber daya manusia modal, sumber daya pengetahuan, modal budaya, dan kelembagaan. Kemudian juga ada nilai karakter. Nah, nilai karakter ini terdiri dari 5 indikator, yaitu ada nasionalis, religius, integritas, gotong royong, dan mandiri. Kemudian juga ada cara menumbuhkan suasana akademik. Ada dari nilai inti nasional dan nilai lokal, yaitu pencapaian kualitas, SDM kerja, tanggung jawab, disiplin, 4C, kebaikan, kejujuran, toleransi, dan mandiri. Nah, pendidikan karakter ini dapat terjadi di formal education, non-formal education, dan informal education. Sistemnya yaitu circle, yaitu ada learn to be responsible and independent, good, honest, ethical behavior, knowledge and skill improvement, lalu ada culture, awareness, dan work hard. Yang terakhir ada 9 prinsip pendidikan karakter, yaitu ada unik, pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi terkait dengan semua aspek jurusan pendidikan, tidak terlepas dari penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, pembelajaran edukatif, lalu memerlukan berbagai aspek, kemudian lingkungan kampus sebagai lingkungan budaya, iklim, dan kampus, proses seumur hidup, lalu ada multi level, multi saluran, dan multi pengetahuan. Sekian dari review karakter building, kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Oke, review materi yang selanjutnya yaitu tentang sains dalam perspektif Islam. Oke, apa sih itu sains Islam atau sains dalam perspektif Islam? Sains Islam adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal dengan sumber utama agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Sains Islam meliputi ilmu umum dan Islamic Studies. Sains Islam meliputi Natural Science and Socio-Humanity Sciences. Sains Islam meliputi ilmu yang berbasis teks dan ilmu yang berbasis empiris. Pikatnya sebagaimana diungkapkan oleh Osman Bakar dalam buku Islam dan Sains adalah tauhid. Sepanjang ilmu pengetahuan itu memiliki keterkaitan dengan prinsip tauhid, maka dia adalah sains Islam. Dengan demikian, bila suatu konsep atau teori yang berkembang dalam disiplin ilmu itu memiliki keterkaitan dengan prinsip tauhid, maka dia dapat disebut sebagai sains Islam. Sebagai contoh, dalam tradisi psikologi barat, sebagaimana diungkapkan oleh Watkins dan kawan-kawan, kebersyukuran atau gratitude hanya berkaitan dengan perasaan kebelimpahan atas karunia yang diterima dan tidak terkait dengan Tuhan sebagai pemberi. Dalam psikologi Islam, kebersyukuran berkaitan dengan kesadaran dalam perilaku atas keberlimpahan yang bersumber dari Tuhan. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lampangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari surat tersebut kita bisa
menyimpulkan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mau belajar. Oleh karena itu, Islam mewajibkan Muslim dan Muslimah untuk terus belajar hingga akhir hayat. Kasus bullying merupakan salah satu kasus yang marak akhir-akhir ini. Apalagi masyarakat Indonesia terkenal dengan ragam budaya, adat, bahasa, dan suku. Sehingga di Indonesia cukup banyak sekali kasus-kasus merendahkan atau penindasan terkait dengan SARA. Terlebih pada era saat ini, adanya teknologi yang menjadikan peluang bullying dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pengertian bullying sendiri adalah tindakan perundungan, pengucilan, intimidasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik berupa verbal ataupun fisik. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik, atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan tersebut bukan hanya karena adanya suatu masalah sebelumnya, melainkan lahir dari sikap superioritas seseorang hingga seolah pelaku tersebut berhak untuk merendahkan korbannya. Berdasarkan data KPAI, dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk bullying, baik dari pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Penyebab adanya tindakan bullying sendiri paling tidak ada 3 faktor, seperti disampaikan psikolog EduPsycho Research Institute, yaitu Yasinta Indrianti. Ketiga faktor tersebut adalah, yang pertama, karakter berkuasa, selalu ingin menjadi yang terkuat dan dipandang hebat. Yang kedua yaitu keluarga, yaitu pola asuh orang tua yang otoriter atau permisif. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa, hingga perilaku bullying tanpa disadari akan membudaya. Tanpa disadari, bullying akan berdampak pada korban dan pelaku. Korban yang mengalami bullying akan merasakan cemas dan trauma yang berlarut-larut. Jika terjadi dalam waktu yang lama, korban akan mengalami gangguan kejiwaan akibat stres dan depresi yang menyebabkan menjadi antisosial dan pesimistis, dan yang paling parahnya adalah bunuh diri. Bagi pelaku bullying sendiri akan merasa berkuasa dan memiliki kebutuhan tinggi untuk mendominasi orang lain yang dianggap lemah. Jika tidak, kasus bullying ini terjadi terus-menerus tanpa adanya pencegahan, dikhawatirkan akan menyebabkan tindakan kekerasan lainnya. Jika dilihat orientasi dari pelaku bullying yang mengarah pada suatu tindakan yang merendahkan orang lain, terdapat satu hadis yang secara spesifik menjelaskan tentang hal tersebut. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah, yaitu sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Yakub bin Humaid al-Madani, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Qais dari Abu Sa'id bekas budak Amir dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan telah berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya muslim. Kemudian terdapat hadis lain yang lebih panjang tentang perilaku merendahkan orang lain, yaitu hadis dalam kitab Sahih Muslim nomor 4650. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qanab, telah menceritakan kepada kami Daud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak Amir bin Quraish dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci dan saling memusuhi.
Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini. Rasulullah menunjuk dadanya. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Telah menceritakan kepada Abu At-Tahir Ahmad bin Amr bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Usamah, yaitu Ibnu Zaid, bahwa dia mendengar Abu Sa'id budak dari Abdullah bin Amir bin Quraish berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian perawi menyebutkan hadis yang serupa dengan hadis Daud dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Di antara tambahannya adalah, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah secara fokus menjelaskan tentang bagaimana hadis Nabi memandang tindakan bullying mengarah pada perilaku merendahkan. Kemudian, pembacaan secara lengkap pada hadis riwayat Imam Muslim menambahkan penjelasan tentang indikasi perilaku bullying, seperti sikap iri, membenci, meremehkan, dan menzalimi orang lain. Sikap-sikap tersebut adalah benih-benih dari permusuhan dan perpecahan antar umat. Oleh sebab itu, adanya tindakan pencegahan dalam rangka mencegah ataupun mengatasi tindakan bullying ini, melakukan pencegahan bullying dengan kesadaran spiritual, menjaga keharmonisan dan memutus masalah, serta menghilangkan segala inferior dan mengasah kemampuan asertif merupakan upaya dalam pencegahan bullying. Studi kasus tersebut saya ambil dari jurnal yang bernama Bullying dalam Pandangan Islam yang ditulis oleh Ahmad Saifullah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.